Shalom Army of God, welcome to AUG Online Service Banjarmasin minggu ini. Gimana nih kabar kalian semua? Pastinya luar biasa bukan? Bagi kalian yang belum bergabung di dalam Connect Group atau CG, kalian bisa langsung menghubungi nomor telepon yang tertera di layar kalian masing-masing. Karena di dalam CG kita bisa rame-rame bareng, kita bisa berdoa bareng, dan kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan sekarang waktunya kita memberikan persembahan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik, dan untuk persembahan bisa ditransferkan sesuai dengan nomor rekening yang tertera di layar kaca kita masing-masing. Dan sebelum memasuki ibadah, mari kita berdoa dan mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Kau masih mengizinkan kami Tuhan, Kau memberikan kesempatan untuk kami untuk ibadah Tuhan secara online Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu Tuhan. Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, dan kami pasti mendapatkan sesuatu dari ibadah online ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap ibadah Tuhan, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Oke, harus mari sama-sama kita bangkit berdiri. Come on. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Mari sama-sama nyanyikan. Tuhan menetapkan semua langkah umatnya, yang hidupnya selalu benar.
soal yang terbaik buat anak kita, come on. Kami mau nyatakan iman kami kepadamu Yesus malam hari ini. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Katakan dengan iman kita, kau berkata, jangan takut, percaya saja. Sing it! Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Terima kasih Tuhan. Ku hidup bukan karena melihat, namun karena iman kepadamu Tuhan yang setia, yang selalu menjaga. Angkat kedua tanganmu, katakan, kau berkata, jangan takut, percaya saja. Tak akan ku gentar dan bimbang, sebab kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Katakan kepada situasimu hari ini, apapun yang terjadi, come on, let's sing it. Dengan iman kita katakan, jadikan ku lebih dari pemenang. Kau yang jadikan ku lebih dari pemenang. Oh kau Tuhan yang jadikan ku lebih dari pemenang. Tak akan ku gentar dan bimbang. Cepat saja gaikan. Dalam badai, imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan, kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. Oh yeah, beriku menang. Oh
Haleluya. Angkat kedua tanganmu, katakan, tak akan ku gentar dan bimbang, sebab Kau yang selalu menopang dalam badai. Imanku kan teguh percaya dalam segala kesesakan. Kau yang akan selalu menolong, memegangku dengan tangan kananmu yang beriku menang. We come into your presence, oh God. We long for your presence, Jesus. From the darkness, I called your name. Into darkness, your mercy came. You called me out, lifted me up. How great is your love. You bore my weakness, you took my shame, buried my burdens in fields of grace. You called me out, lifted me up. How great is your love. From the heights of heaven, you stepped down to earth. Innocent perfection, you gave your life for us. We are amazed, we stand in awe, for we have been changed by the power of the
love is great to cover us over all our mistakes. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There's never been, there will never be a God like you, a love so, come on, sing it out. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you. Oh, we're singing out. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. There has never been, there will never be a God like you, a love so true. How great, how great, how great is your love. How great, how great, there is no love like you, Jesus. How great, how great, how great is your love for us. Oh, sing it out, how great, how great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Oh, sing it one more time. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love for us. Come on, sing it one more time. How great, how great, how great, how great is your love. How great, how great, how great is your love over everything, over everything for us. Ooh, your love is true. Your love will never fail. Covers all my sin. Defeat the grave, defeat the death. Oh, your love is so great, oh God. Greater than anything. Greater than anything. More than anything we face. Your love, oh God. Your love. Kasih-Mu Tuhan lebih besar dari segalanya. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you.
more time. Sing it one more time. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. And I love you, and I love you, yes God, Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me. Katakan dengan segenap hati kita, and I love you. I love you, Jesus, I love you, and I love you, because you first loved me. Oh, and I love you, God. Salah yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Jemaat silakan untuk duduk. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur karena kesempatan yang Tuhan berikan. Hari ini kami dapat kembali beribadah Tuhan walaupun secara online. Kami mau berikan hati kami, pikiran kami untuk dibentuk dan diajari oleh Roh Kudus. Berkati hati setiap anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami supaya kami diajari dan dibentuk sebagai seorang murid yang taat dan tunduk di dalam Kau. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, berkati juga hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarkan hamba yang semakin berkurang, Tuhan yang semakin bertambah Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Army of God. Ya, bagaimana kabarnya? Luar biasa pastinya ya. Nah, hari ini kita juga akan banyak membahas nih tentang emotion ya. Karena bulan-bulan ini kita kan kemarin habis merayakan apa namanya? Ada yang tahu tanggal 14 Februari apa? Valentine. Ya, benar sekali. Jadi
bulan ini kita itu banyak membahas tentang emotion, ya perasaan juga ya. Lebih tepatnya, jadi kita mau belajar nih di masa muda kita sekarang, kita tuh harus menjadi anak-anak muda yang bisa belajar mengendalikan perasaan, ya bukan mematikan tapi mengendalikan, ya perasaan itu juga penting sebenarnya karena Tuhan itu sudah menciptakan perasaan itu kepada setiap manusia. Ya nanti kita akan bahas ini ya. Jadi sebagai anak muda yang berhikmat dan bijaksana, alangkah lebih baiknya dalam 1 bulan ini kita benar-benar berikan hati kita untuk dengarkan khotbah-khotbah pengajaran ya. Karena masa muda itu enggak terulang 2 kali loh, Army of God semua. Jadi kita harus bijaksana dalam menghandle masa muda kita ya. Kita enggak mau jadi anak muda yang jatuh bangun, tenggelam di area perasaan ya, mudah galau, dikit-dikit pasang status, cerita di sosial media, cari perhatian dan lain sebagainya. Karena anak muda itu jujur lebih mudah untuk tenggelam dalam perasaan mereka sendiri, kalut dalam perasaan mereka sendiri. Ya saya juga sekarang kan masih muda ya, jadi pada saat muda juga sama, mudah banget kalut sama perasaan. Kalau sudah sedih tuh sedih banget ngeliatin kayak semua orang tuh lihat nih saya sedang sedih atau lagi marah tuh menggebu-gebu sama amarahnya ya. Jadi Tuhan pengen kita tuh jadi anak muda yang bisa menghandle area perasaan dengan bijaksana. Ya, amin. Ya, siapa yang mau belajar dan dengarkan firman Tuhan, boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing. Oke, nah siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya karena kita mau belajar sama-sama. Nah, dari firman Tuhan. Oke, nah hari ini saya mau bahas tentang rasa khawatir. Ya, perasaan khawatir yang kita alamin. Setiap kita, anak muda, setiap manusia di dunia ini pasti pernah mengalami rasa khawatir. Ya, siapa yang nggak pernah punya rasa khawatir? Hebat. Ya, siapa yang sekarang sedang khawatir mungkin boleh angkat tangannya di rumah. Ya, kalau kamu sedang khawatir atau kamu pernah melewati rasa khawatir, nah hari ini kita mau belajar sama-sama apa yang Tuhan katakan tentang rasa khawatir. Ya, jadi tadi dikatakan semua orang itu bisa dan banyak hal yang menjadi penyebab rasa khawatir yang kita alamin. Nah, itu biasanya bisa jadi lingkungan, bisa jadi orang, bisa jadi peristiwa yang kita alamin, banyak hal pokoknya. Contohnya yang lagi studi, kalian bisa aja khawatir dalam area studi kalian ya. Contoh yang lagi kuliah, khawatir karena Hamin berapa itu sidang skripsi, atau dalam masa-masa SMA, ujian atau ujian dadakan, khawatir karena belajarnya belum full atau kemarin gak sempat baca buku sama sekali dan lain-lain. Bisa jadi rasa khawatirnya seperti itu ya. Terus juga ada rasa khawatir juga nggak punya teman atau khawatir temannya nggak banyak, khawatir nggak ada yang mau berteman sama dia. Sehingga di area ini kadang karena rasa khawatir ini banyak anak-anak muda yang jatuh dalam dosa. Ya, contohnya kayak apa? Contohnya akhirnya mereka kompromi sama dosa. Mereka mau memberikan diri mereka mencoba mencicipi narkoba atau mencoba mencicipi rokok. Nggak gaul nih kamu kalau nggak ngerokok, nggak gaul kamu kalau nggak nyoba nyicipin ini obat-obatan terlarang ini, atau nggak gaul kamu kalau nggak ke diskotik bareng kita-kita. Akhirnya karena rasa khawatir yang membunuh perasaan orang tersebut. Nah, maksudnya yang menghantui ya, bukan membunuh, yang menghantui dan menghinggapi, khawatir kayak nggak punya teman, khawatir akhirnya dijauhi teman, akhirnya dia kompromi. Nah, hati-hati ya, karena rasa khawatir itu dampaknya tuh luas. Nah, terus juga khawatir akan kesehatan, terlalu khawatir akhirnya ketakutan sendiri, akhirnya imun tubuhnya drop dan akhirnya dia sakit. Ya, bisa jadi. Terus juga khawatir akan masa depanku nggak pasti, terus khawatir akan siapa lagi, khawatir nggak punya pacar nih, misal ada anak-anak AUG yang kayak gitu. Jadi akhirnya mengumbar-ngumbar dirinya sendiri dan lain-lain. Hey, tahu nggak sih kita itu sudah diciptakan berpasang-pasangan. So, jangan khawatir akan masa depanmu. Kerjakan aja dulu ladang Tuhan, kerjakan visi Tuhan dalam hidupmu. Ya, karena khawatir itu firman Tuhan katakan tidak menambah sehasta pun dalam hidup kita. Enggak ada untungnya kita punya rasa khawatir yang berlebihan. Ya, oke. Kita lihat dulu nih definisi kata khawatir menurut KBBI, ya Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Nah, kita harus tahu dulu khawatir ya ejaannya. Definisi khawatir itu adalah rasa takut, gelisah takut dalam kurung gelisah, cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, kita tahu dulu ya definisinya rasa khawatir, gelisah, cemas terhadap sesuatu hal yang diketahui dengan belum pasti. Ya, jadi kalau nggak ada kepastian ya wajar sih kita takut ya, karena kayak ini contoh tadi yang ujian skripsi Hamin berapa, karena dia nggak tahu skripsi ujian itu kayak apa, dosennya tuh nanyanya kayak apa, bombardir pertanyaannya kayak apa, walaupun orang tuh sudah well prepare, sudah belajar, tetap aja pada hari H itu pasti gugup dan khawatir. Khawatir kalau dosennya killer lah, apa pertanyaannya dan lain sebagainya. Nah, karena hal yang belum diketahui dengan pasti tersebut, itulah yang membuat pribadi seseorang itu merasa khawatir. Ya, jadi sekarang kita tahu ya kenapa kita punya rasa khawatir dan apa definisi rasa khawatir itu. Ya mungkin selama ini teman-teman cuma ngerasa bahwa ya aku khawatir tapi nggak jelas nih, nggak pernah tahu definisi khawatir yang sebenarnya itu kayak apa. Nah, tapi apa kata Tuhan Yesus mengenai dampaknya dalam hidup kita? Nah, Tuhan Yesus berkata di Lukas 10 ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata dan menegur Marta pada saat itu, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus mengatakan mengenai dampak rasa khawatir yang ada. Saat hidup kita dilingkupi dengan rasa khawatir, maka kita akan terjebak dengan perasaan yang tidak ada akhir yang pasti. Ya, karena khawatir itu tadi kan sudah dikatakan tidak menambah sehasta pun dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita izinkan rasa khawatir itu menjadi besar, menjadi bola salju yang awalnya kecil segini, terus menjadi besar, dan akhirnya tertumpuk di dalam hidup kita. Jadi akan banyak hal yang kita lakukan untuk menutupi rasa khawatirnya. Karena apa? Orang khawatir tuh nggak akan bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat sasaran. Anggapannya gini loh, perumpamaannya dia tuh kayak narik busur panah, tapi mata panah, namanya busur atau mata panah saya lupa ya. Yang ditariknya kan orang kalau normal tuh kan nariknya satu aja. Dia enggak, 10 sekali tarik. Nah, trak, pras. Tepat sasaran enggak? Enggak. Itu akan berjatuhan ke kiri, ke kanan, bahkan melukai kakinya, melukai orang lain mungkin. Ya, karena apa? Tergesa-gesa. Orang khawatir atau rasa khawatir yang menghinggapi seseorang itu akan menyusahkan diri kita sendiri dengan banyak perkara yang kita lakukan itu tidak tepat sasaran. Ya, kenapa Tuhan itu juga menegur Marta pada saat itu? Karena kekhawatiran yang berlebihan itu tidak baik. Ya, Tuhan kan mengajarkan kita untuk tetap tinggal tenang di dalam hadirat-Nya. Ya, begitu ya. Nah, jadi why kok kita punya perasaan khawatir sih Army of God? Kenapa Tuhan izinkan kita mengalami perasaan khawatir? Nah, Tuhan menciptakan perasaan sebagai sebuah ekspresi bagi semua umat manusia. Seharusnya perasaan yang Tuhan ciptakan itu adalah perasaan yang penuh kasih dan kudus. Nah, tapi definisinya berubah ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, maka perasaan kasih yang dimiliki manusia ya itu berubah menjadi takut, cemas, terintimidasi, amarah, dan lain sebagainya. Pecah nih. Ya, perasaan yang kasih awalnya harus dimiliki setiap manusia, ketika mereka jatuh dalam dosa, akhirnya kasih itu berubah cemar menjadi takut. Takut apa? Kalau orang melakukan kesalahan tuh pasti ketakutan. Karena apa? Mereka ngerasa bahwa atau orang bohong, biasanya pasti akan ketakutan, terintimidasi. Orang melakukan tindakan kesalahan dan lain-lain, pasti. Karena apa? Jatuh di dalam dosa, berusaha menutup-nutupi dosa yang mereka lakukan. Ya, yang harusnya kita tuh dipenuhi dengan perasaan kasih, menyembah Tuhan, mengasihi Allah. Ketika kita jatuh dalam dosa, perasaan itu menjadi cemar. Ya, nah jadi perasaan khawatir yang ada pada diri kita, nah kita punyai ini, nah mungkin ada baiknya sih. Ya, ada baiknya kenapa? Ketika perasaan khawatir yang kita miliki dalam porsi yang pas, nah itu ada baiknya ketika kita khawatir bahwa
perasaan ini kayak misal nih khawatir, aku khawatir kalau misalnya tidurku kurang. Ya, jadi nanti badanku akan capek, pikiranku akan lelah, kerjaku nggak maksimal, sekolahku juga akan nggak baik, nggak konsen, nggak fokus. Ya nggak apa-apa kalau khawatirnya masih dalam porsi yang pas. Tapi yang saya bahas hari ini bukan kekhawatiran yang level tingkatnya seperti itu. Tapi rasa khawatir yang mungkin sudah membawa hidupmu menjadi tidak karuan, Army of God. Ya, atau rasa khawatir yang sudah mendominasi pikiranmu, rasa khawatir yang sudah mendominasi isi hatimu, yang sekarang mengakibatkan kamu tidak fokus atau tadi menyusahkan diri di banyak perkara, seperti yang Marta lakukan ketika dia khawatir. Ya, ketika perasaan khawatir itu mendominasi hati kita, ya, mendominasi dalam pikiran kita, di situ adalah tindakan yang paling warning, ya, waspada, urgent. Kita harus sadar dulu pertama. Ya, orang kalau khawatir berlebihan tuh pasti akan kelihatan kok sebenarnya. Ujung-ujungnya akan menjadi ketakutan yang berlebihan, terus juga depresi dan lain-lain hal sebagainya. Ya, jadi waspada karena akan membuat hidup kita tuh jadi kacau. Apa yang kita kerjakan itu nggak maksimal. Ya sama kayak tadi perumpamannya, kita menarik sebuah panah ya, busur panah ya. Jadi yang harusnya satu itu efektif, langsung menargetkan ke sasaran. Tapi ketika kita gopoh, khawatir, gugup ya, campur aduk semuanya, akhirnya kita tarik semuanya yang penting selesai. Ya karena khawatir, misal terburu-buru atau ditekan atau mengalami sesuatu yang di luar kebiasaan kita dan lain-lain. Ya, nah jadi akhirnya kita nggak bener nih apa yang kita lakukan, kacau semuanya. Ya, jadi hati-hati ya, hati-hati terhadap perasaan khawatir yang kita miliki. Jangan sampai itu mendominasi yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Ya, nah tapi di sini kita memang tidak bisa mematikan rasa khawatir yang kita punya, tapi kita bisa menghandle-nya, belajar namanya. Ya, kita belajar menghandle rasa khawatir yang kita miliki. Ya, Tuhan juga menciptakan perasaan khawatir secara alamiah kita miliki, tapi dengan porsi yang pas tentunya. Tuhan enggak bilang kalau kamu tuh hidup dipenuhi dengan rasa khawatir. Nah, gimana kita bisa belajar menghandle rasa khawatir yang kita miliki? Nah, ini kita lihat dulu di khotbah Tuhan Yesus pada murid-muridnya ketika mereka di bukit. Ya, kita buka di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai 34 ya. Mari kita buka sama-sama. Matius 6 ayat 25 ayat 34, 25 sampai 34 dengan perikop hal kekhawatiran. Saya akan bacakan. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu, hai Army of God, kamu jauh melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ya. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30, jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu hai orang yang kurang percaya. Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Ya, sampai ayat 31 dulu ya. Nah, yang pertama kali Tuhan katakan apa? Janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, catat poin pertama yang mau kita pelajari sama-sama tentang hal kekhawatiran adalah
Bagaimana cara kita menghandle perasaan khawatir ini? Janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, firman Tuhan berkata janganlah khawatir akan hidupmu. Artinya apa? Tuhan ajarkan dengan jelas kalau kita harus meletakkan sebuah dasar yang penting. Namanya apa? Trust in Him, percaya. Jangan khawatir. Ya, berarti apa? Kita harus percaya sama Tuhan. Ya. Nah, percaya ini adalah dasar yang penting untuk kita menghandle, belajar, menanggulangi perasaan khawatir yang kita miliki. Ya, orang itu pasti punya rasa khawatir, tapi ketika dia percaya di dalam Tuhan, itu tiba-tiba switch langsung. Khawatir itu langsung jadi di bawah, percaya dan rasa aman itu langsung ada di atas dan hatinya tuh pasti akan tenang. Ya, percaya Tuhan. Ingat, percayanya bukan sama benda ya. Percayanya bukan sama jimat ya. Percayanya bukan sama siapa lagi? Sama orang atau manusia ya. Manusia itu bisa berubah, teman-teman semua. Tapi percaya pada satu pribadi yang tidak pernah berubah, pribadi yang sudah ada ya, yang disebut sebagai Alfa dan Omega ya, yaitu Yesus Kristus namanya. Allah kita yang setia, yang penuh kasih, yang tidak pernah berubah. Percayalah dan letakkan dasar kepercayaanmu itu di dalam Tuhan. Ingat ini, wahai army of God ya. Jadi Tuhan ajarkan dengan jelas, rasa khawatir dapat dikendalikan. Ya, janji Tuhan. Ketika kita tuh punya rasa aman, ya itu dulu yang pertama. Kalau kita bilang rasa khawatir, tapi kita jengking-jengking berdoa sama Tuhan, kita minta angkat Tuhan rasa khawatir ini dan lain-lain. Tapi cek dulu dong hatinya kita nih kayak apa. Kita punya rasa percaya gak sih sama Tuhan? Kita punya rasa aman yang 100% gak sih? Atau kita di sela-sela kita berdoa kita juga meragukan Tuhan ternyata. Kita gak percaya jawaban Tuhan. Ya misalnya kita berdoa, kita khawatir tentang studi, contoh ya. Tentang skripsi tadi deh, skripsi mulu ya. Skripsi tadi, sudah belajar, sudah berdoa, terus udah dalam tanda kutip menyerahkan sama Tuhan. Tapi kok masih khawatir ya? Ngerasa bahwa wah bahaya nih nanti dosennya bakal nanya gini-gini. Akhirnya overthinking lagi, datang lagi dan lain-lain. Nah itu tanda kalau kita nggak berserah penuh sama Tuhan. Atau yang bergumul nih tentang apa misalnya. Ada contoh ya, contoh aja. Tentang pekerjaan nih misal. Aku percaya misal target pekerjaan ini akan tercapai nih akhir bulan ini. Nah yang sudah bekerja ya Army of God, terus ngerasa bahwa kok kayaknya sudah hari kesekian tinggal hamin berapa ya, ngerasanya bahwa kok kayaknya gak ada jawaban ya dari Tuhan, mulai overthinking lagi. Nah itu tanda-tanda orang yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh meletakkan kepercayaannya sama Tuhan. Atau khawatir tadi sama masa depannya, pasangan hidupnya, ngerasa aduh yang lain sudah pacaran, kok yang ini belum ya gitu loh. Kok rasanya saya masih gitu-gitu aja ya, atau kok rasanya Valentine tahun ini masih sendiri ya, bla 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 dan lain sebagainya. Ya, kamu akan kalut sendiri dengan perasaan khawatirmu tersebut. Karena apa? Kamu gak percaya sama Tuhan. Kamu gak meletakkan 100% hatimu itu loh buat Tuhan. Ya, dengarkan saya baik-baik Army of God. Ketika kamu berserah sama Tuhan, kamu harus pastikan hati dan pikiranmu tuh 100% dasarnya sama Tuhan. Kalau kamu masih ngerasa 50-50 lah, gak apa-apa aku masih letakkan ini tapi ini dan ini, oh gak bisa. Ikut Tuhan tuh harus 100%, sama kayak meletakkan dasar hati kita harus 100%. Kalau kamu masih 50-50 sama aja kamu tinggal di area abu-abu. Orang yang tinggal di area abu-abu tuh gak akan pernah dilihat sama Tuhan. Hidupnya akan kering karena dia gak bisa memilih, memutuskan yang mana yang iya, yang mana yang enggak. Selalu iya, enggak, gitu-gitu aja terus. Sungguh-sungguhlah hidup dalam Tuhan. Belajar dari hal simpel yang Tuhan ajarkan. Kalau Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu, letakkan 100% dasar kepercayaanmu pada Tuhan. Amin. Ya. Oke. Ketika kita punya rasa percaya yang kita letakkan di dalam Tuhan tadi, muncul tuh yang namanya rasa aman. Ya,
Rasa aman karena Tuhan melindungi kita. Bayangkan kalau kita nggak letakkan kepercayaan itu tadi. Dari mana munculnya rasa aman itu? Ya, perlindungan atau rasa aman yang sifatnya di luar dari Tuhan, ya, itu sifatnya semu, fana. Makanya kadang orang itu mencari menanggulangi rasa khawatirnya, mencari pelarian tuh pakai apa? Contoh, pakai games, terus jalan, terus mengorbankan dirinya untuk menghabiskan waktu kongko-kongko nggak jelas, terus memberikan waktunya untuk kayak pergi ke diskotik lah dan lain-lain. Tahu nggak sih teman-teman semua, ketika kamu pergi membunuh waktu, dalam tanda kutip membunuh waktu ya, untuk menghabiskan waktu dengan orang-orang yang di luar Tuhan, ya memang kamu akan dapatkan kebahagiaan yang sementara, semu. Kamu ketawa, kamu ngerasa plong, keangkat nih bebannya, hahaha, hihi dan lain-lain. Tapi tahukah kamu, ketika kamu pulang ke rumah, coba cek kondisi hatimu. Bebannya masih ada di situ atau sudah keangkat? Jawabannya mau tahu apa? Masih ada di situ. Manusia tuh gak akan pernah bisa ngangkat bebanmu. Yang bisa mengangkat bebanmu itu adalah Tuhan. Rasa khawatir yang kamu alami itu Tuhan yang bisa mengangkatnya. Makanya hari ini saya mau dorong setiap army of God, hatimu tuh harus 100% percaya dulu sama Tuhan. Ketika kamu percaya, rasa aman itu akan Tuhan berikan di dalam hati kita. Ya, percaya penuh dalam pribadinya Tuhan. Ya, jadi ketika kita punya rasa percaya yang penuh di dalam Tuhan, ya, rasa aman, maka hati kita di next step-nya apa? Connect ke Tuhan. Ya, kalau kita nggak punya rasa trust 100%, Tuhan nggak berikan rasa aman, level kita connect sama Tuhan tuh nggak akan pernah kita alamin. Ya, itu kenapa kayak orang tuh dengerin konseling, terus dengerin nasihat, didikan, balik lagi ngelakuin kesalahan. Karena apa? Hatinya tidak 100% percaya dan dia nggak connect sama Tuhan. Makanya saya kalau misalnya ngomong sama orang-orang atau konseling atau misalnya berbicara tentang hidup, cerita-cerita dan sharing-sharing, saya tuh punya prinsip gini, orang itu ketika berbicara dengan saya, gak boleh lihat saya, tapi harus lihat pribadi Yesus Kristus. Saya ini adalah hamba yang Tuhan pakai untuk berbicara atas hidup orang, tapi orang itu gak boleh lihat saya. Saya ini harus sembunyi di belakang salib Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristuslah yang harus saya perkenalkan dalam hidup pribadi orang ini. Dia harus connect dulu sama Tuhan. Ketika orang itu datang ada masalah mencari kita ini bukan sumber penyelesaian masalahnya. Ya, sumber menjawab rasa khawatirnya enggak. Salah kalau kita ini dibilang kayak leader-leader, kamu menjawab kebutuhan anak-anak rohanimu, enggak. Kamu itu adalah media yang Tuhan pakai seperti pipa saluran berkat. Tapi kamu harus mengarahkan hidup anak-anak rohanimu itu ke atas arahnya. Bukan ke arah kita, bukan ke arah hidupmu, tapi kepada Yesus Kristus yang menjawab segala sesuatu. Karena Tuhan yang menciptakan kita, bukan kita yang menciptakan sesama kita. Ya, jadi ingat, rasa percaya tadi ketika kita aman, kita akan connect sama Tuhan. Nah ketika hati kita connect sama Tuhan, kita akan beroleh jawaban, damai sejahtera, pengcoveran yang dari Tuhan. Sehingga rasa khawatir yang kita alami itu akan sirna. Perlahan-lahan atau seketika itu juga Tuhan cabut rasa khawatir itu dan kamu akan change atau berubah menjadi pribadi manusia yang gak khawatiran lagi. Yang gak punya ketakutan lagi. Yang mungkin kekhawatiranmu tuh sudah membuat kamu sampai gemeteran, sampai kamu gagal dalam melakukan segala hal dan lain-lain hal sebagainya. Ya, jadi Tuhan akan melepaskan dari belenggu itu, Tuhan akan membawa pemulihan, Tuhan akan membawa hadiratnya masuk ke dalam hati setiap kita. Betapa indahnya ketika kita menyerahkan hidup kita itu sungguh-sungguh di dalam hatinya Tuhan, berserah di dalam hadiratnya Tuhan, menyembah Tuhan sepenuh hati dan sepenuh jiwa kita. Ya, jadi rasa intimidasi itu pasti akan lepas. Amin semua? Ya, jadi buatlah, bagaimana sih caranya tadi ya? Buatlah setiap pagi kita atau setiap malam kita, pagi mengawali pagi, malam mengakhiri hari dengan datang di dalam hadirat Tuhan. Ya, datang di hadirat Tuhan, menyembah pribadinya Tuhan dan pastikan
hati kita tuh connect sama Tuhan. Connect-nya lewat apa? Setiap orang-orang tuh beda-beda loh, Army of God. Ada yang ketika dia menyembah tuh dia butuh waktu yang cukup panjang untuk hatinya tuh benar-benar klik dan connect. Karena pengalaman pribadi kita ketika sama Tuhan tuh beneran itu nggak bisa disamakan sama sekali. Saya pengalaman pribadi spiritual saya, rohani saya ngalaminnya mungkin seperti ini. Contoh, ketika saya ceritakan belum tentu kalian ngalamin yang sama. Kalian bisa jadi ada hal lain yang kalian alami dan itu harus digali dari pribadinya kalian juga, Army of God. Ya, jadi ketika saya cerita mungkin saya akan mensupport atau mendukung kalian semua untuk yuk sama-sama alami apa yang saya alami ini loh di hadiratnya Tuhan. Ya, jadi please saya dorong setiap kita gimana sih tadi cara kita meletakkan dasar kehidupan kita di hadiratnya Tuhan dan kita punya rasa aman di dalam Tuhan. Datanglah setiap pagi di dalam hadiratnya Tuhan. Ya, akhiri hari kita ketika malam hari kita datang ke hadiratnya Tuhan. Ya, karena apa? Ketika ada momen di mana secara sengaja kita datang mencari Tuhan dan diam di hadiratnya dan menyembahnya, membangun koneksi secara khusus, kita akan mengalami satu koneksi ilahi yang kuat di dalam Tuhan. Ya, percayalah Army of God, tidak ada segala sesuatu yang sia-sia di dalam Tuhan. Ya, justru ketika kita datang menyerahkan hati kita di dalam Tuhan, kita akan mengalami renewal, pembaharuan yang baru dalam hidup kita. Ya, gini loh, saya mau sharing sedikit ya tentang apa yang saya alami. Jadi saya ini membangun hidup saya, membangun kebiasaan di dalam setiap awal pagi hidup saya, mau komitmen dan membangun komitmen ini tentunya untuk menyembah Tuhan. Bisa melalui bahasa roh, ya berbahasa roh, memuji Tuhan di dalam roh dan kebenaran, atau juga saya bisa memuji, menyembah Tuhan lewat lagu puji-pujian worship yang ada. Nah, di situ saya akan mengalami hati yang connect dan pikiran yang connect dengan Tuhan. Nah, saya akan merasa bahwa yes God, aku berjalan dengan Tuhan, aku gak berjalan sendirian di dunia ini. Hatiku tuh lebih siap menghadapi pekerjaan, menghadapi dunia ini ketika aku serahkan hatiku sepenuhnya dengan Tuhan. Ya, sungguh teman-teman Army of God semua, saya mendorong setiap kita, yuk konekkan hati dan pikiran kita sama Tuhan. Karena ketika kita terkonek penuh, ya kita akan mudah untuk meletakkan dasar kepercayaan kepada Tuhan itu tadi. Ya. Ingat, nilai yang penting juga yang saya mau sharingkan, Tuhan juga mengaruniakan seorang pemimpin nih dalam hidup kita. Ya. Dan haruslah juga kita juga belajar punya rasa aman terhadap pemimpin rohani. Ya, walaupun pemimpin kita juga seorang manusia yang tentunya bukan manusia yang sempurna ya, tapi kita juga belajar untuk taat dan tunduk ya terhadap pemimpin yang Tuhan sudah letakkan di dalam hidup kita. Belajar taat, belajar tunduk, belajar terbuka pada pemimpin kita. Belajar juga punya rasa aman di dalam hidup kita. Ya, karena manusia itu ya cukup punya kerentanan sih melakukan kesalahan. Tapi ingat, bukan pandang manusianya ya. Bukan lihat sosok manusianya. Tapi lihatlah sosok Yesus Kristus yang memilih manusia tersebut dan meletakkan pemimpin rohani di atas hidupmu. Ya, lihat Tuhannya, bukan manusianya, ya. Amin semua. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke poin yang kedua. Poin yang kedua kita lihat di ayat 32 ya, tadi sampai 31. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, jadi poin kedua di sini kita catat sama-sama. Kita lihat di ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya.
Jadi bagaimana sih maksudnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan ke dalam hidupmu. Berilah diri kita untuk mengerjakan visi Tuhan. Ya, bukan untuk mengerjakan visi kita sendiri. Itu namanya kita egois dong kalau kita mengerjakan visi yang dari hidup kita sendiri. Kita egois karena kita mementingkan diri kita sendiri. Ya, serta kita benar-benar mengadopsinya di dalam hati kita. Ya, ketika kita mengerjakan visi yang dari Tuhan, ya, dan kita sudah trust in Him, mengerjakan visi Tuhan, saya berani jamin. Karena firman Tuhan yang katakan, rasa khawatir yang ada di dalam hidupmu, dalam pikiranmu yang selama ini menghantui hidupmu, yang selama ini membebani hati dan pikiranmu, perlahan-lahan akan sirna atau saat itu juga Tuhan akan cabut. Ketika kamu memberikan diri 100%, ini aku Tuhan, pakai aku untuk mengerjakan visimu dan bekerja di ladangmu dengan sungguh-sungguh. Ya, dengarkan saya baik-baik. Jangan main-main dengan masa mudamu, Army of God. Masa muda itu hanya sekali dan cukup sekali. Dan gak akan bisa diulangi. Jadi pastikan sejak masa muda, sejak awal pertobatanmu, kamu sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, kamu sungguh-sungguh bertobat, jangan lagi mau jatuh bangun di dalam dosa. Ketika kamu bertobat, komitmenlah untuk hidup sungguh-sungguh. Sudahlah cukup dengan masa lalu itu. Sudahlah cukup dengan dosa-dosa yang di masa lalu. Enggak ada keren-kerennya sama sekali hidup dalam dosa, Army of God. Enggak ada keren-kerennya sama sekali jatuh bangun dalam dosa. Enggak ada keren-kerennya sama sekali kalau kamu hidup mengutamakan perasaanmu saja. Ya, enggak ada benefitnya. Ya, benefit terutama kita dapatkan dari apa? Ketika kita serahkan hidup kita di dalam Tuhan untuk mengerjakan visi bagi kerajaan Allah dan benar-benar mengadopsinya di dalam hati kita. Ya. Ketika kita benar-benar mengadopsinya. Jadi gak bisa kita cuma mengerjakan saja, do it, do this, do that. Ya, gak bisa. Kalau kita gak benar-benar mengadopsinya, kita hanya jadi pesuruh saja. Ya, bedakan. Kita akan benar-benar menjadi anak yang sebenarnya mengadopsi hati Bapa ketika kita mengadopsi hatinya dan mengerjakan visinya dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi mengerjakan visi Tuhan juga berarti memberikan diri untuk melayani sebagai leaders. Saya apresiasi nih buat CGL-CGL yang ada, yang sampai saat ini bertahan dan juga komitmen dalam panggilannya mereka. Saya apresiasi atas panggilan hidup mereka untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa. Ya, jadi ini sebuah privilege dan juga sebagai volunteer maksudnya ya. Pelayan Tuhan di gereja, melayani setiap hari Minggu, ibadah Minggu maksudnya setiap ada event dan lain-lain. Saya apresiasi. Karena apa? Mereka juga memberikan diri, mereka mengerjakan visi Tuhan, memperlebar kerajaan Tuhan, memperlebar gereja Tuhan lewat event-event yang ada, menjangkau jiwa dan lain-lain ya. Jadi berikan diri untuk melayani, karena melayani adalah bagian ambil andil kita untuk mengerjakan visi Tuhan. Tapi enggak cuma berbicara tentang melayani ini ya, tapi mengerjakan visi Tuhan juga mengadopsi hati bagi jiwa-jiwa, hati bagi keselamatan orang-orang di luar sana. Siapakah itu? Orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Siapa? Mungkin ada di sekeliling kalian saat ini, mungkin ada di sekeliling hidupmu hari ini. Keluarga terdekatmu kah? Teman-temanmu kah? Sahabatmu kah? Atau keluarga besarmu kah? Orang yang kamu sayangi, orang yang kamu kasihi. Siapa mereka? Ya, doakan. Ya, jangan pernah menyerah atas keselamatan hidup orang-orang yang ada. Percayalah, Tuhan itu kalau sudah berjanji akan setia dan menepati. Tuhan tidak akan pernah untuk tidak menepati janji yang Tuhan telah berikan bagi setiap anak-anaknya ya. Nah, jadi kita harus terus-menerus dan ambil bagian untuk mengerjakan visi kerajaan Allah dalam hidup kita. Nah, dua hal inilah yang menjadi hal penting yang terutama yang Tuhan letakkan pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di atas bukit ya. Dua hal ini aja sih sebenarnya, itu enough ya. Jadi ketika kita mengerjakan sungguh-sungguh dua hal ini, kita akan berubah nih fokusnya. Dari manusia yang dipenuhi perasaan khawatir akan ketidakpastian hidup, ketidakpastian masa depan, ketidakpastian
hal-hal di luar sana, pekerjaan, studi, kesehatan dan lain-lain. Ya, ketika kita trust in Him, percaya dan jangan khawatir dan mengerjakan visi Allah, ya. Jadi poinnya tadi yang pertama adalah jangan khawatir, dan yang kedua carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan berubah fokusnya. Ya, khawatir yang tadi mendominasi hati dan pikiran kita itu akan direduce, ya, dikurangin takarannya, porsinya hingga menghilang dan benar-benar dicabut sampai ke akar-akarnya. Ya, ketika kita prioritaskan hidup kita bagi Tuhan dan untuk Tuhan, percayalah Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan berkat di dalam kehidupan kita, ya. Terakhir, kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat 6. Buka sama-sama di Filipi 4 ayat 6. Nah, Filipi 4 ayat 6, ya, yang sudah buka sama-sama, kita baca ya. Walaupun Anda di rumah masing-masing, nah kita mau baca sama-sama dengan suara terbaik, suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, di sini Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, Filipi 4 ayat 6 berkata, yang terakhir, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, jadi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya, jadi ketika kita memiliki rasa khawatir, Tuhan berkata di Filipi 4 ayat 6, don't worry, ya. Atau kata kerennya kayak gini, worry less and pray more. Ya, reduce nih rasa khawatirnya, janganlah hendaknya kamu khawatir, nyatakanlah segala hal dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ya, tetapi berdoalah akan segala hal dan berserah dalam kepercayaan penuh kepada Tuhan. Inilah kuncinya. Ketika kita mereduce rasa khawatir kita berdoa dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Ya, worry less and pray more di dalam Tuhan. Ya, jadi kita bisa mengendalikan bahkan mengurangi rasa khawatir ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau satukan hati kita. Syaramata karamaya takaralamaya takaralamaya takaramaya shiharabata karamaya takarama. Shikaralama takaralama takaralama takaralamaya 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 takaralama. Kinanamaya shiharabata karamaya takarama. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, buat setiap army of God-Mu Tuhan, yang hari-hari ini di dalam hidup mereka, di dalam jalan hidup mereka, jalan pikiran mereka, dan di dalam hati mereka Tuhan, hamba berdoa bagi setiap army of God yang mengalami kekhawatiran Tuhan di dalam hidup mereka, hamba minta Tuhan biar mereka hari ini menemukan ketenangan yang sejati di dalam Engkau. Saya minta setiap army of God di dalam rumah mereka masing-masing yang berada di rumah, kalau hari ini firman ini mengena di dalam hatimu, Engkau angkat tanganmu, Engkau angkat tanganmu dan saya akan berdoa untuk hidupmu. Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat setiap army of God yang hari-hari ini mungkin kekhawatiran itu sudah memenuhi hati mereka, mungkin kekhawatiran itu sudah memenuhi pikiran mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa Tuhan, biar hari ini Tuhan melalui firman yang Tuhan letakkan hari ini, yang Tuhan berikan hari ini di dalam ibadah army of God hari ini, biar itu menjadi firman yang mengubahkan hati mereka, menjadi firman yang benar-benar merubah pola pikir mereka Tuhan. Dan mereka tahu satu dasar yang benar, bahwa
hidup diliputi rasa khawatir bukanlah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sungguh hidup itu akan membuat kekacauan di dalam hidup mereka. Rasa itu akan membuat segala sesuatu yang mereka kerjakan itu tidak maksimal di dalam hidup mereka. Dan hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka temukan keamanan yang sejati Tuhan, rasa aman, rasa percaya yang sejati di dalam Tuhan. Dan hamba berdoa mereka meletakkan 100% hati mereka di dalam Tuhan. Dan hamba berdoa ketika mereka mengerjakan visi Tuhan, mereka komitmen di dalam Tuhan, dan mereka akan menemukan bahwa Tuhan telah memulihkan hidup mereka, Tuhan memulihkan hati mereka, dan Tuhan memberikan kelepasan akan setiap pemikiran yang salah dan rasa pikiran-pikiran khawatir yang salah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, cabut segala rasa khawatir dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan hamba juga berdoa Tuhan buat setiap Army of God yang ada, buat setiap kami Tuhan, urapi kami, biar setiap hidup kami, selama kami hidup di dunia ini, kami selalu dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Engkau ya Tuhan. Biar hari ini kami hidup dengan kepercayaan yang penuh, trust yang penuh dengan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mengandalkan intuisi kami, perasaan kami saja, tapi sungguh kami mengandalkan iman percaya kami Tuhan, yang kami mau letakkan 100% di dalam Tuhan. Dan hamba juga berdoa Tuhan supaya setiap kami juga mengerjakan visi Tuhan, bukan alergi Tuhan sama hal yang berkaitan dengan jiwa-jiwa, tapi kamu sungguh mau meletakkan kepercayaan kami, mau meletakkan hati kami Tuhan, supaya kami mengerjakan visi Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Biar firman hari ini menjadi firman yang meneguhkan bagi setiap kami, firman yang memulihkan bagi setiap orang, dan firman yang membuat kami belajar Tuhan akan pentingnya rasa percaya yang 100% di dalam Tuhan. Dan kami percaya di dalam Kau, di dalam tinggal tenang di dalam hadirat-Mu, maka Engkau akan memberkati dan melindungi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Army of God, mari angkat kedua tanganmu, terimalah doa berkat. Diberkatilah jalan masuk dan jalan keluarmu, diberkatilah studimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah setiap usahamu, diberkatilah setiap keluargamu. Jadilah terang, jadilah garam dimanapun engkau berada. Janganlah pelitamu padam, janganlah garammu menjadi tawar di tengah-tengah dunia ini. Tapi semakin menjadi pelita yang menerangi orang-orang sekitarmu, menjadi garam yang mengasinkan sekelilingmu, dipakai besar dan berdampak bagi setiap orang di sekelilingmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.